Sumber daya manusia menjadi bidang kajian penting dalam perusahaan karena problem yang dihadapi perusahaan bukan hanya persoalan bahan mentah, modal, alat kerja, dan produksi saja, tetapi juga problem sumber daya manusia yang notabene adalah pihak yang menjalankan dan mengelola faktor-faktor produksi sekaligus merupakan tujuan dari kegiatan produksi itu sendiri. Fungsi sumber daya manusia. 1. Sumber daya manusia sebagai tenaga kerja. Tenaga kerja, manpower, adalah penduduk dalam usia kerja, berusia 15-64 tahun, yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan usaha tiap satuan waktu guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. 2. Sumber daya manusia sebagai tenaga ahli. SDM bersama dengan teknologi dianggap sebagai keunggulan kompetitif untuk menjadikan sumber daya manusia sebagai tenaga ahli dalam mengejar ketertinggalan dari pembangunan ekonomi. 3. Sumber daya manusia sebagai pimpinan perusahaan. Kepemimpinan adalah suatu proses di mana orang-orang tertentu memengaruhi tindakan, sikap, dan nilai-nilai orang lain dengan sukarela, antusias, dan dedikasi yang tinggi. Guna menjadi seorang pimpinan perusahaan yang baik, maka harus memiliki keahlian interpersonal yang luar biasa, sehingga mampu digunakan untuk memperbaiki hubungan yang retak dengan para karyawan di dalam suatu organisasi. 4. Sumber daya manusia sebagai tenaga usahawan. Tenaga usahawan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja secara mandiri. Tujuannya untuk menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagai tenaga usahawan, maka sumber daya manusia harus melibatkan dirinya dalam proses produksi. 5. Sumber daya manusia dalam menciptakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, IPTEK. IPTEK adalah segala sesuatu yang diketahui mengenai pengetahuan suatu bidang yang disusun secara sistematis yang digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu. Hal ini dapat dilakukan pada berbagai bidang dengan menggunakan teknik atau metode dalam produksi barang dan jasa atau teknologi-teknologi yang ada. 6. Sumber daya manusia sebagai produsen. Produksi merupakan setiap perbuatan yang menjadikan barang dapat lebih sempurna, dapat menambah nilai atau manfaat suatu barang, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hal yang dimaksud dengan produsen adalah pihak atau pelaku yang melakukan produksi dalam menambah nilai guna suatu barang atau menciptakan barang baru, sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. 7. Sumber daya manusia sebagai konsumen. Konsumsi dalam pengertian umum berarti pemakaian barang-barang hasil produksi. Menurut istilah ekonomi, konsumsi merupakan kegiatan menggunakan, memakai atau menghabiskan barang dengan maksud memenuhi kebutuhan. Konsumen adalah setiap orang sebagai pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, serta tidak diperdagangkan.